Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rudiana dengan NPM 210000267. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan terkait bagaimana cara penggunaan citasi di dalam Mendeley. Nah, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian hukum dan teknik penulisan karya ilmiah. Nah, pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Caranya yaitu mudah sekali. Pertama, masuk ke Mendeley-nya, kemudian klik Add New. Nah, New, kemudian Import File, kemudian kita pilih artikel mana yang akan kita upload. Nah, di sini misalkan artikel Ibrahim yang akan kita upload. Di sini masukkan di sini aja. Nah, kita tunggu proses uploadnya, dan ini telah terupload. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Nah, caranya juga hampir sama dengan cara memasukkan file tadi. Kita klik Add New, kemudian pilih Add Reference Manually, kemudian identifikasikan, misalkan ini tipenya apa, buku, misalkan saya menggunakan buku ya. Nah, buku dengan judul Hukum Money Laundering dalam Dimensi Keuangan. Hukum dalam dimensi kepatuhan. Dalam dimensi kepatuhan. Laundering dalam dimensi kepatuhan. Nah, autornya siapa? Di sini ada karya Go Lisnawati. Nah, untuk sistematika penulisannya sendiri kita kita masukkan nama belakang terlebih dahulu, yaitu Lisnawati. Nah, seperti itu. Lisnawati Go. Nah, kemudian di sini masukkan years atau tahun terbitnya. Tahun terbitnya itu di tahun 2018. Kemudian untuk itu halamannya itu dari halaman 0 sampai dengan halaman 84. Nah, kemudian ini untuk volume dan edition, karena ini memang bukunya terbilang baru ya, 2018 masih belum ada volume barunya, belum ada revisi, jadi masih menggunakan volume yang awal. Jadi saya tidak akan memasukkan itu. Dan untuk editornya itu ada namanya Kamila Sukmawati. Nah, kita masukkan Kamila. Nah, gitu. Untuk ini terbitnya yaitu di Kota Malang pada publishernya yaitu Setara Pers. Nah, pada bulan Agustus, itu bulan 8, dan ini tidak ada lagi hari dan juga abstraknya tidak dijelaskan di dalam buku ini, langsung pendahuluan. Jadi kita cek kembali, takut ada kesalahan karena ini harus sesuai dengan data aslinya, dan ini sudah sesuai, tinggal kita klik add entry. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, Lisnawati Go, hukum money laundering dalam dimensi kepatuhan. Untuk soal selanjutnya yaitu tunjukkan dalam mengenai apa itu metadata. Nah, metadata itu adalah apa yang kita isikan tadi terkait dengan identitas ataupun informasi terkait dengan referensi yang akan kita gunakan, yang tadi kita masukkan. Kalau misalkan dari tadi buku hukum money laundering tadi, metadatanya itu yaitu ini. Nah, ini judulnya, ini penulisnya, ini tahun terbitnya, dan juga halamannya. Kemudian ini sekilas mengenai informasinya. Nah, kalau misalkan dari jurnal, ini seperti ini. Nah, implikasi. Ini hampir sama juga. Ini ada abstraknya, kemudian dan lain-lain.
soal selanjutnya. Mengapa metadata itu harus disesuaikan dengan benar? Nah, metadata itu harus sesuai dengan benar dikarenakan agar data atau referensi yang kita masukkan itu sesuai dengan apa yang kita masukkan, baik dari referensi buku maupun jurnal yang kita gunakan. Dan itu untuk dilakukan untuk memungkinkan tidak terjadinya kesalahan di dalam melakukan pengutipan atau menggunakan referensi. Karena itu akan berakibat fatal dan berpengaruh kepada teknik pengutipan dan juga Turnitin ataupun kepada nanti hasil akhir daripada tulisan kita. Yang misalkan kita terkena hak cipta atau bagaimana. Kemudian yang soal selanjutnya itu adalah bagaimana alur kerja dari Mendeley sendiri. Nah, alur kerja Mendeley itu dimulai daripada kita memasukkan file kepada aplikasi Mendeley, kemudian kita mengutip kalimat dari karya tulis yang dibuat oleh orang lain, kemudian kita menyertakan nama serta dari orang tersebut. Misalkan kalau kita ambil contoh ini, istilah money laundering mulanya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Ya. Nah, ini merupakan kutipan dari buku ini, dari sumber referensi. Nah, untuk tadi kan belum yang baru kita tambahkan itu belum ada ya. Jadi kita refresh dulu, kita update dulu, kita tunggu. Dan nanti kita masukkan referensinya. Nah, agak lambat sebentar. Nah, di sini kita pakai dulu saya menggunakan referensi dari sini. Kemudian dari dimensi kepatuhan. Bahwa money laundering itu muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930. Nah, ini kita klik sesuai dan kita. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Maka akan muncul apa yang kita kutip, kemudian nama penulisnya juga ada. Di sini dan juga tahun terbitnya apa. Gimana? Ada. Nah, cara kerjanya gitu. Jadi kita tinggal cari di sini. Selanjutnya, bagaimana cara mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia? Nah, untuk bagaimana cara pengutipannya ini, kita bisa klik di sini, citation setting. Kemudian kita pilihkan ini, saya masih menggunakan English language ya. Nah, kita ganti ke bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia, ini klik, lalu update citation language. Nah, nanti secara otomatis akan berubah. Nah, ini sudah berubah, tinggal kita kembali. Kemudian bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan? Tingkat kepantasan dalam pengutipan itu kita memasukkan referensi dengan sesuai maksud dari penulis awal. Jadi kita memasukkan kutipan dengan menyertakan nama penulis dan juga tahun publish-nya. Kemudian dari nama si penulis itu bisa kita simpan di awal kalimat ataupun di akhir kalimatnya. Misalkan saya mengutip dari kalimat ini ya. Istilah itu merujuk pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh para mafia Amerika. Nah, ini saya mengutip dari artikel urgensi pemberian keterangan ahli. Saya tinggal klik aja misalkan di sini. Nah, simpan di depan, tinggal klik. Atau, nah ini tampilannya kalau misalkan kita simpan di depan. Kemudian, kalau misalkan di belakang itu seperti ini. Nah, kita simpan itu sebelum tanda titik. Nah, klik. Oke. Nah, seperti itu teman-teman untuk kepantasan dalam pengutipan. Nah, untuk kepantasannya ini, teman-teman bisa melakukan paraproses terlebih dahulu untuk ini, agar nanti tidak terkena copyright ataupun hak cipta ya. Nah, bagaimana cara mengutip dari banyak sumber?
Jadi untuk tadi yang saya contohkan itu baru mengutip dari salah satu sumber ya, belum mengutip dari beberapa sumber. Nah, misalkan saya mengutip dari beberapa sumber itu waktu saya menyusun yang ini. Nah, ini dari beberapa sumber perolehannya. Ini. Sumber yang waktu itu saya gunakan adalah urgensi. Pertama, implikasi hukum dan kedudukan tindak pidana. Jadi ketiga sumber ini yang digunakan untuk membuat satu kalimat ini. Nah, setelah itu tinggal klik semua untuk mereferensi dari beberapa sumber, lalu nanti insert 3 citation. Nah, mohon maaf. Uh, caranya kita klik yang referensi ke pertama, referensi kedua, dan referensi ketiga. Nah, lalu kemudian kita klik search citation. Nah, ini sudah ada dari ketiga referensi itu. Ini cara untuk melakukan pengutipan dari banyak sumber. Nah, kemudian bagaimana cara mencari pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Nah, untuk cara mencari gaya pengutipan, kita sama seperti halnya mengganti bahasa. Kita klik citation setting. Kemudian kita klik citation style. Nah, di sini kita klik change citation style. Saya menggunakan sebelumnya saya saat ini menggunakan American Psychological Association. Nah, ini kita klik. Nah, teman-teman nanti bisa memilih untuk menggunakan citation yang mana. Apakah IEEE atau American Psychological Association, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari biasanya ada ketentuan dari penerbitnya, itu akan menggunakan gaya yang mana, style yang mana. Misalkan untuk style ini saya akan mencontohkan IEEE. Nah, kita klik, lalu nanti tampilan daripada si referensi penulisnya itu akan berubah. Tunggu. Nah, seperti ini. Hanya angka saja. Ya. Dan saya akan mengganti lagi ke gaya yang awal ya, American Psychological Association. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip dengan menambah halaman? Nah, sebelumnya itu hanya mengutip biasa ya, tanpa ada penambahan halaman. Nah, misalkan ini saya mengutip waktu istilah money laundering mulai muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930 dalam bukunya Lisnawati. Kita klik di sini, lalu klik reference. Nah, di sini ada nama Lisnawati 2018, kemudian kita klik. Kemudian kita klik page, halaman berapa, kita misalkan itu dari halaman keempat. Kita langsung cek aja. Nanti secara otomatis akan ada nama halaman 4. Nah, udah tampil halaman 4. Atau teman-teman kalau misalkan ini mau menggunakan paragraf juga bisa, nanti tinggal klik saja lalu ganti di sini di paragraf berapa, misalkan di ini. Nah, maka akan berganti juga. Tinggal klik save, change, kemudian itu jadi para 4 gitu. Nah, saya akan kembalikan lagi ke page saja. Selanjutnya, jelaskan cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Jadi teman-teman, ada beberapa cara pengutipan, yaitu ada publish interview, yaitu di mana ini pengutipan interview yang memang sumbernya itu dari baik dari YouTube, dari podcast, ataupun dari apa. Sistematikanya yaitu dengan cara penulisan nama terlebih dahulu, misalkan namanya Gilang, tahun 2004,
Misalkan pengutipannya itu dilakukan pada tahun 2024 ya. 2024 kemudian 5. Ini diberi kurung. Sebenarnya bisa secara langsung, namun saya mencontohkan secara manual ini seperti ini. Atau kalau misalkan kita dari pengutipan ya, nah kita mengambil dari ke sumber, misalkan ini ya, urgensi pemberian keterangan ahli dalam penyidikan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Kita klik, sebentar, agak sedikit lambat. Kemudian kita buka. Nah, kemudian kita kutip. Perusahaan itu dibutuhkan kerjasama bagi berbagai pihak. Bentar. Diperlukan suatu negara dan copy, lalu kita simpan di sini. Salah ini adalah hasil dari interview ya. Tapi terlebih dahulu. Siap. Keterangan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk. Nah, misalkan di sini adalah dimasukkan aja money laundering dalam dimensi kepatuhan artikel. Nah, di sini kemudian masukkan ke ininya ganti ke paragraf 5. Nah, kan otomatis ganti. Oke. Nah, para 5 itu. Kemudian tipe yang jenis yang kedua itu ada personal interview. Di mana personal interview itu merupakan suatu bentuk komunikasi langsung atau wawancara langsung secara pribadi. Kan dengan contoh nah, saya kopas kembali. Pidana. Nah, ini disimpan di sini, misalkan keterangannya itu, akan ini juga. Arifin 2019. Arifin, misalkan komunikasi pribadi. Tanggal 26 Maret misalkan. Maret 2019. Kemudian ada tipe yang ketiga adalah riset partisipan interview. Misalkan ini merupakan salah satu wawancara secara langsung juga, di mana partisipannya itu adalah orang langsung. Contohnya adalah dalam misalkan orang yang berasal dari Bandung menyatakan bla 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 apa gitu. Nah, kemudian bagaimana cara pengutipan secara parentikal? Nah, untuk cara pengutipan secara parentikal atau pengutipan secara dalam tanda kurung itu sebagaimana telah dicontohkan di awal, misalkan ini maupun ini sama tekniknya. Akan saya contohkan kembali, misalkan menurunkan adalah pencucian salah satu menyamarkan tindak pidana yang sah. Nah, ketika kita menggunakan teknik parentikal, maka
kita misalkan kita menggunakan referensi yang ini. Nah, lalu kita klik aja. Nah, ini merupakan bentuk pengutipan dalam bentuk parent technical. Sedangkan yang selanjutnya itu teknik pengutipan dalam bentuk naratif, biasanya itu disimpan di atasnya. Nah, biasanya akan dimulai dengan kalimat seperti ini, penanganan tindak pidana. Aduh. Menurut pendapat apa misalkan nanti penulisnya ini ya, Iskandar. Kita klik. Money laundering atau pencucian uang merupakan salah satu bentuk dan lanjutan. Nah, kita ganti ininya. Namanya itu di luar kurung. Akan tetapi yang dikurung itu hanya tahunnya saja. Dan kita klik ini. Autornya itu autor dalam kurung year. Nah, itu. Ini merupakan bentuk pengutipan dalam menggunakan cara cara naratif. Nah, bentuk yang selanjutnya yaitu jelaskan tentang pengutipan langsung dan apa maksudnya dan kapan sebaiknya dilakukan. Jadi, pengutipan langsung adalah pengutipan tanpa mengubah makna ataupun pengertian yang ada di dalam karya tulis yang akan kita ambil. Seperti contohnya, kita akan mengambil suatu pengertian, definisi. Nah, kalau misalkan dalam contohnya, saya akan mengambil ini misalkan. Nah, pemberian kalian baik. Nah, keyakinan hakim menjadi salah satu syarat untuk membebani seorang pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, ini merupakan pengutipan secara langsung. Kita masukkan ke Word. Nah, untuk pengutipan secara langsung ini, karena kan ini menjadi apa namanya, misalkan ini adalah salah satu hal yang krusial di sana, di dalam karya tulis yang akan kita petik. Nah, untuk pengutipan langsung itu, kita tidak mengubah apa-apa dalam hal ini. Langsung aja kita misalkan masukkan si penulisnya. Di awal ataupun di akhir. Nah, kemudian bagaimana cara mengutip langsung? Tadi setelah saya praktikkan bagaimana cara mengutip langsung itu adalah seperti ini. Nah, keyakinan hakim menjadi salah satu syarat untuk membebani seorang pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Tinggal kita tambahkan aja dari mana waktu itu kita ngambil sumbernya. Di sini tinggal klik insert citation. Itu udah in 2019. Atau disimpan di yang hakim menjadi salah satu model. Nah, atau disimpan di atasnya. Keyakinan hakim menjadi salah satu syarat yang membebani seorang pertanggungjawab dan di samping dua alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, yaitu bagaimana cara pengutipan langsung yang lebih dari 40 kata. Untuk pengutipan langsung dari 40 kata ini merupakan, nah ini contohnya. Saya mengutip langsung dari suatu artikel dan tanpa mengubahnya sama sekali. Nah, ini ada apa? Hapus dulu. Nah, apa ada pengubahan sama sekali, dan misalkan untuk teknik pengutipan seperti ini, kita masukkan referensi di atasnya. Oke, misalkan di sini ya, hambatan itu. Kita masukkan ini, kemudian kita tambahkan juga halamannya. Misalkan dari sini, halaman berapa, page, paragraf. Misalkan paragraf 5. Nah, itu save. Nah, baru kita simpan. Nah, begitu teman-teman terkait dengan bagaimana cara penggunaan citasi di Mendeley. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya lakukan, dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.